Bacaan pertama diambil dari 1 Timotius 6 ayat 2c-12. Hai manusia Allah, kejarlah keadilan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, ajarkanlah dan nasihatkanlah semua ini. Jika ada orang yang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut ajaran sehat, yakni ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan iman kita, dialah orang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, iri hati, fitnah dan curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, yang kehilangan kebenaran, yang mengira agama itu suatu sumber keuntungan. Memang iman itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan pelbagai nafsu, yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena memburu uanglah, maka beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai penderitaan. Tetapi engkau, hai manusia, jauhilah semua itu. Kejarlah keadilan, takwa, kesetiaan, cinta kasih, kesabaran, dan kelembutan hati. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Lukas 8 ayat 1-3. Beberapa wanita menyertai Yesus dan melayani dia dengan harta bendanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia, dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit, selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus dan para rasul dilayani oleh para perempuan. Para perempuan itu adalah orang-orang yang pernah ditolong dan disembuhkan oleh Yesus dari berbagai penyakit. Mereka telah menerima dan merasakan kasih Tuhan yang membebaskan dan menyelamatkan. Dengan melayani Yesus, mereka bisa dekat dengan Yesus dan ikut mendengarkan pengajarannya serta merasakan kasih-Nya. Akhirnya, mereka bisa benar-benar menemukan hidup yang baru bersama Yesus dan para rasul-Nya. Setiap saat kita juga menerima dan merasakan kasih Tuhan lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih Tuhan yang menyembuhkan, menguatkan, menghibur, membebaskan, dan memberi pengharapan itu sudah selayaknya membuat kita semakin jatuh cinta kepada Tuhan dan ingin tetap bersama-sama dengan Dia dalam segala situasi. Semakin kita merasakan campur tangan Tuhan dalam hidup kita, harusnya kita semakin beriman dan terus bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan. Berbagai berkat yang kita terima itu jangan sampai justru membuat kita menjadi lupa diri, jauh dari Tuhan dan sesama. Para perempuan yang melayani Yesus itu telah mengajarkan kita bagaimana harus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Allah yang Maha Baik, kebaikan-Mu tiada henti mengalir dalam hidup kami. Semoga kami dapat membalas kebaikan-Mu itu dengan melayani sesama. Amin.